Memang Pak, amanah Presiden kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata ya, Ekonomi Kreatif itu untuk memitigasi dampak sosial ekonomi terhadap para pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata itu ada 3. Pertama adalah perlindungan sosial, kemudian padat karya, dan kemudian pemberian stimulus. Nah, pemberian stimulus inilah yang cocok untuk Direktorat Musik, Seni Pertunjukan, dan Penerbitan. Itulah sebabnya kami mempunyai 4 program, Mas Slamet. Apa aja itu? Ya. Pertama adalah pentas di rumah yang kita sedang kita bahas ini. Terus kemudian ada ngamen dari rumah. Kalau pentas dari rumah kita tahu ya, pentas dari rumah itu untuk teman-teman seni pertunjukan yang tujuannya adalah para penari, terus kemudian para pantomim, terus teater, monolog, terus world music itu masuk di situ. Kemudian ada ngamen dari rumah. Sasarannya adalah musisi-musisi jalanan, Mas Slamet. Musisi-musisi jalanan yang mempunyai keterbatasan. Terus kemudian karena mereka sudah tidak bisa ada ruang publik. Terus kemudian sasaran kedua, ini kemudian akan dilanjutkan di tahap kedua, yang menyasar musisi-musisi yang bermain-main di kafe, bermain di festival, pemusik-pemusik orkestra, yang kemudian harus kehilangan job karena memang kondisi seperti ini. Itu ngamen dari rumah. Kemudian ada nulis dari rumah, Mas Slamet. Nulis dari rumah gimana itu? Nulis dari rumah ini ada 2. 2 genre, yaitu cerpen dan esai untuk 100 orang pemenang. Jadi pemberian stimulus gitu. Sebenarnya bukan pemenang sih, tapi terseleksi. Jadi intinya adalah memberikan stimulus. Nah, kemudian ada pameran dari rumah, Mas Slamet. Pameran dari rumah ini adalah untuk para seni rupawan yang bisa menciptakan 2 dimensi, 3 dimensi, dan media baru. Jadi karya-karya seni rupa itu. Nah, itu yang kemudian kalau di hari ini kita bicara pentas di rumah. Mas Slamet, ini dalam 2 minggu dibuka pendaftaran, yang mendaftar itu ada 1.652 karya. Bahkan hingga pendaftaran ditutup tanggal 15 jam 12 malam. Pendaftar terus-menerus datang sehingga mencapai 1.800. Jadi 2 hari setelah ditutup, itu orang masih mendaftar terus sampai mencapai 1.800 karya. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat Mas Slamet tentang program-program tersebut? Dan mengapa orang begitu antusias dengan program pentas di rumah ini, padahal stimulusnya itu hanya bisa dibilang ala kadarnya, Mas? Pak Amin yang terhormat, kita tidak bicara price, Pak. Kita bicara values. Kita bicara nilai. Tidak bisa dikalkulasi. Yang bisa adalah semacam harapan yang diberikan oleh kementerian ini. Harapan itu penting sekali. Agama itu kan harapan, Pak. Bayangkan kita nggak punya agama, bagaimana saya berharap dalam situasi seperti ini? Nah, jadi melihat semacam itu, saya lihat apa yang bapak-bapak sampaikan itu seharusnya dibekali dengan sebuah spirit. Apa itu spiritnya? Spirit maraton. Spirit maraton itu berbeda dengan spirit sprinter ya. Sprinter itu 100 meter, tak nyampe. Tapi maraton dia harus mengatur nafas. Pak Amin juga harus mengatur program. Memanjang-manjangkan masalah bukan maksudnya. Tetapi kesadaran membentuk kebenaran baru itu memerlukan tahapan etapa-etapa peningkatan. Nah, kami tidak bertanya hari ini berapa tahun targetnya. Tetapi kalau saya sebagai seniman, sebagai pencipta, walaupun COVID mungkin habis setelah Lebaran atau 2 bulan setelah Lebaran, saya mau melihat hikmah COVID ini luar biasa bagusnya, Pak.
Minimum kesombongan orang itu dikurangi lah. Keserakahan orang itu dikendalikan lah. Atau sekarang kalau kita lihat pemandangan alam di TV, tanpa manusia ada di dalamnya, luar biasa indahnya, Pak. Hutan tidak ada lagi asapnya, Pak. Tidak ada yang kebakaran lagi, Pak, hutannya. Jakarta langitnya biru. Langitnya biru. Biasanya gubernur bilang, waduh, Jakarta hati-hati sudah mulai polusi. Ini dengan sendirinya jadi bersih, Pak. Karena tadi apa? Lahir batin kita dicuci tiap hari. Nah, semoga pengertian-pengertian di balik musibah ini, masa sih tidak ada harapan? Di balik musibah pasti ada harapan. Itu saya yakin betul. Nah, jadi kalau Pak Amin sampaikan pada jajaran Bapak dan atasan Bapak, ini maraton, ini program maraton, Pak. Biar masyarakat nanti belajar. Ya, nanti saya sih yakin banget. Nanti yang 200 itu sempurna banget sih. Enggak, saya jamin, Pak, potong kuping saya. Karena memang persiapannya enggak ada. Persiapan untuk membuat program baru tuh enggak ada. Tetapi tolong untuk atas nama mereka saya minta maaf, Pak. Ini bukan karena kami tidak mampu. Kami tidak memiliki persiapan ke arah itu. Nah, jadi nanti jangan dilihat, wah ini nilainya kurang. Bukan, Pak. Yang penting rakyat Bapak masih mau memberikan respon pada Bapak. Bukan karena uangnya, Pak. Karena Bapak memiliki kami. Dan kami memiliki Bapak. Bayangkan, Pak, hidup sekali nggak punya Bapak, nggak punya emak, kayak apa? Ada dua kata kunci yang saya ambil dari jawaban ini, harapan dan maraton. Oleh sebab itu pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang dapat dilakukan selanjutnya untuk melanjutkan kegiatan pentas dari rumah ini? Nah, kalau ini bukan untuk Pak Amin. Kalau ini buat rekan-rekan kreatif saya. Rekan-rekan kreatif. Ya kan? Semua cabang seni itu memiliki semiotikanya, lambang-lambangnya, isyarat-isyarat tekniknya tersendiri. Di panggung saya meminum air dengan gelas, mengeluarkan dari keran. Kalau Bapak pernah lihat teater, nggak ada, Pak, kerannya nggak ada. Airnya juga nggak ada. Gelasnya juga nggak ada. Tetapi ketika saya minum, semua satu gedung percaya saya minum. Itu adalah konvensi teater. Bahwa teater menciptakan dunia. Diciptakan oleh mereka. Nah, hari ini kita tidak di panggung. Kita di rumah. Upacaranya tiba-tiba berbeda. Nah, inilah yang saya minta. Kami tidak memiliki persiapan dan belum memiliki persiapan untuk itu. Tetapi program Pak Amin yang maraton itu akan mengantar kami menciptakan semiotika baru. Menciptakan semiotika baru bagaimana pentas di rumah. Ada monolog-monolog yang bagus, Pak. Kasir kita, Prita istri kita, itu banyak sekali. Tetapi jangan didekati secara semiotika teater dong. Tolong belajar sedikitlah audiovisual. Ya kan? Nah, audiovisual kan memerlukan azas-azas sinematografi, ada editingnya, ya kan? Ada perpindahan lensa close up, lensa medium shot, lensa full shot. Nah, itu baru namanya semiotika audiovisual. Nah, kalau kita belum sampai ke sana, sekali lagi, Pak, ini hanya untuk teman-teman para kreatif. Kita dikirim ke rumah, dikirim ke rumah oleh COVID. Gunakan itu untuk bertanya, siapakah diriku? Seniman? Benarkah saya seniman? Kalau benar, derajat keberapakah saya? Jangan-jangan saya belum pernah belajar tentang kesenian. Nah, sehingga dengan demikian saya melihat ada beberapa yang kelihatannya masuk kesenian juga cuman karena kepepet, Pak, banyak juga. Jadi dengan demikian saya rasa
COVID ini memberikan perhatian pada arti merenung, pada arti kontemplasi. Nah, sehingga saya melihat, mari, kita udah lama nggak berkontemplasi. Kita nggak pernah lagi merenung. Speed and power hari ini membuat kita tidak memiliki kebiasaan lagi untuk merenung. Semuanya berjalan kadang-kadang tanpa konsep. Kira-kira itu catatan saya. Jadi sekali lagi, jangan cuma hari ini dan sore ini dan saat ini, Pak Amin. Ini masih ada etape-etape kilometer 1, kilometer 2, dan kilometer yang berikut. Nah, di dalam hal ini nggak bisa seniman sendirian. Seniman itu, Pak, Putu Wijaya, Pak, itu kenapa pakai topi, Pak? Coba kenapa Putu Wijaya pakai topi? Karena idenya banyak, Pak. Kalau topinya dibuka, muruluk itu semua, jatuh. Dengan demikian, ide yang banyak itu harus ditampung oleh bapak-bapak dan harus diberikan kesempatan dan kemungkinan seperti yang sekarang Bapak lakukan. Itu aja. Ini untuk para seniman. Kalau Bapak sih menurut saya, ya tolong maraton aja deh. Tapi kalau buat teman-teman, renungkan siapa dirimu, capailah bentuk ideal dari yang namanya kesenian itu apa. Saya kira itu. Iya. Ini tadi untuk teman-teman sesama seniman. Tetapi kalau di kami memang harus konkret, Pak. Jadi setelah kita mendapatkan 200 karya, terseleksi, bukan terbaik, terseleksi lah. Jadi ada 200 karya yang terseleksi. Ada pemikiran untuk kemudian menjahitnya menjadi semacam sebuah virtual opera, misalnya. Terus kemudian kita kerjasama. Saya setuju tadi mengatakan bahwa seniman tidak bisa sendiri. Betul, Pak. Dalam ekonomi kreatif itu ada yang disebut dengan pentahelix. Penta itu 5, helix itu baling-baling, ya. Di situ ada pemerintah, di situ ada pelaku bisnis, di situ ada akademisi, di situ ada komunitas asosiasi, di situ ada pers. Maka menyinggung masalah maraton tadi, taruh kata pentas di rumah ini adalah etape pertama, etape atau kilometer pertama. Kita harus menuju ke kilometer kedua, yang kemudian bentuknya apa? Yang terlintas saat ini mungkin adalah kalau Pak Deputi kami selalu mengatakan snowball efeknya apa? Snowball effect yang harus kita pikirkan. Dan saya pikir kita satu bahasa dalam hal ini, satu pemikiran. Saya berpikir bahwa dengan beberapa teman-teman seperti Mbak Sari Majid berpikir apakah ini mungkin karya-karya ini kita jahit dan kemudian kita buat virtual opera, kita kerjasama dengan teman-teman dari financial teknologi misalnya Go Ticket gitu misalnya untuk bisa menayangkan membuat ini menjadi kenyataan. Terus kemudian mungkin kita bisa kerjasama dengan pihak-pihak swasta dengan mungkin ada CSR-nya untuk kesenian. Banyak kemungkinan yang bisa kita lakukan. Nah, kira-kira bayangan Mas Slamet untuk etape kilometer kedua setelah kita mendapat 200 karya terseleksi ini apa kira-kira, Mas? Yang konkret bisa kita lakukan. Yang konkret kita tukar-tukaran kartu, Pak. Tukar-tukaran kartu itu begini. Emang Bapak mau beli atau mau meminang perempuan kurap atau perempuan kudisan kan enggak. Yang kita pinangkan perawan cantik yang mulus, Pak, dan yang cerdas. Tunjukkan pada pemerintah bahwa karya kita itu patut mendapat CSR itu. Jadi jangan taken for granted. Nggak ada taken for granted. Nggak mungkin. Kita harus buktikan pada pemerintah bahwa kita bernilai. Nggak ngaco. Kalau bikin 10 lukisan, jangan sampai sakit mata ngelihatnya. Kalau bikin sandiwara, jangan sampai jengkel kita nontonnya, karena nggak jelas-jelas ceritanya. Ya kalau bikin puisi, yang gena. Karena kalimat-kalimatnya harus bernas. Nah, jadi dengan demikian kita tukar kartu, Pak. Kalau saya punya kartu bagus,
semuanya joker, masa Bapak nggak mau beli? Tetapi kalau kartu saya cuma 1230, 1230, siapa yang mau beli, Pak? Nggak ada. Jadi mari kita berkompetisi, bukan berkonkurensi. Tidak ada ini menaklukkan yang ini, nggak ada. Pemerintah kuasa bukan berarti akan menguasai kita, bukan. Nah, untuk itu saya usul, Pak. Karena kesenian itu ilmu, Pak. Ya. Ini orang-orang yang berkemampuan seperti saya, jangan sok merasa dewa aja. Duduk ongkang-ongkang di kayangan. Turun ke bumi. Bimbing teman-teman yang perlu bimbingan. Nah, ini harus ada komitmen begini, Pak. Itu para dewata itu turun dong dari kayangan, ya jangan oncang-oncang kaki di sana. Ya, pemerintah juga saya yakin, jangan tanya ya. Jangan tanya ikan sama tukang sepatu, Pak, nggak akan mungkin dijawab. Atau tanya sepatu sama tukang ikan, yang nggak dijawab. Nah, makanya dengan demikian, kalau Bapak ingin kesenian hidup kembali, karena Bapak memiliki kemungkinan untuk mendukung kami, maka kami pun harus menguasai diri kami dari kekurangan, dari kebodohan, dari ketidakmampuan. Nah, jadi saya juga masuk ke dalam kantor Bapak tidak sebagai pengemis, Pak. Saya harus punya bargaining posisi karena saya berkualitas. Nah, itu sih, selamat sama teman-temannya itu, jangan ongkang-ongkang di tayangan aja dong. Turun. Bantu Amin. Bantu Deputi. Enggak, saya nggak yakin Bapak bisa berjalan sendiri, nggak yakin. Begitu juga saya, kami nggak mungkin berjalan sendiri. Nah, jadi itulah saya memberikan sebuah bukti bahwa kami bernilai, Bapak memberikan bukti bahwa Bapak bukan sebuah program tunggal, tapi ini program berkelanjutan. Saya kira itu, Pak. Iya. Nah, jadi seniman itu juga jangan terlalu manja. Masa hidup disumbang terus? Yang benar aja, ya kan? Betul sekali, Pak. Ya, di output dari Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif memang produk unggulan, Pak. Betul-betul. Jadi memang ya memang benar, tatarannya udah sama. Betul sekali, Pak. Jadi akan sulit sekali juga buat kami pemerintah kalau bukan mendukung produk unggulan. Karena kalau bukan produk unggulan, itu juga tidak akan masuk pada apa istilahnya, intermediate outcome-nya itu, yaitu adalah nilai tambah, Pak. Nilai tambah. Jadi memang betul sekali yang Bapak bilang. Jadi tukar-tukaran kartu itu buat saya itu adalah semacam bergaining position ya, Pak ya. Kalau boleh betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Ya, semacam bergaining position. Karena seniman juga harus punya harga diri, Pak. Seniman itu pencipta. Ini penting ini buat teman-teman seniman ya. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong adalah orang tua kita. Betul, Pak. Ya, tapi dengan catatan, Pak. Mengapa saya bicara begini? Karena Bapak bertanya modalnya apa, kan begitu? Iya, memang. Nah, tetapi kalau bicara tentang kenyataan, yang saya nyatakan itu kebenaran, Pak. Karena kenyataan hari ini untuk mencapai kebenaran yang kita maksud tadi, nah itulah. Bapak tolong bikin semacam program yang terukur, terstruktur. Kami baca, nanti kami mengisinya. Nah, untuk saya titip pesan sama Bapak, itu yang punya ukuran-ukuran prestasi kayak saya itu, berhenti untuk cuma mikirin diri sendiri, Pak. Panggil ke kantor Bapak. Mari kita bersinergi. Karena biar bagaimanapun, kesenian itu ilmu, Pak. Gak bisa disasar cuma dengan bakat, gak bisa. Juga harus dengan ilmu pengetahuan. Nah, itulah yang saya inginkan. Saya menawarkan diri lah. Kalau memang di umur-umur saya yang sudah tua ini untuk berbakti pada pemerintah, ya oke. Kalau saya diundang, saya akan datang. Baik, Pak. Ini bagus sekali. Ini awal yang baik. Mungkin ini juga bagian dari berkah Ramadan. Memang pentahelix itu memang sebuah keharusan, Pak. Tidak bisa kerja sendiri, pemerintah juga tidak bisa kerja sendiri.
Kita harus kerjasama untuk menciptakan produk unggulan. Dari produk unggulan itulah kita akan menciptakan nilai tambah. Dari nilai tambah itulah kemudian kita akan menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat seniman itu sendiri.